Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Saatnya Perempuan Bicara. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspiratif lah. Kita sapa dulu Kakak Dawita Rama. Selamat sore Kakak. Selamat sore Kak Anti. Oke, gimana kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Kak Anti sehat? Alhamdulillah sehat, sehat dong. Nah, Kabar Makassar itu kan punya program yang namanya Saatnya Perempuan Bicara. Karena kan saya lihat banyak perempuan di luar sana yang tidak banyak yang ingin disampaikan tapi tidak ada tempat atau ruang untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, sahabat Kabar Makassar, saya sekarang bersama dengan Kakak Dawita. Kakak Dawita ini Ketua Pemkri Kota Makassar, betul Kak? Cabang Makassar. Oh, Cabang Makassar. Jadi Ketua Pemkri Cabang Makassar. Nah, sahabat KM ini Kakak, dia penasaran Ki, kan pernah Ki diundang podcast di sini. Banyak Ki juga yang penasaran itu bilang, ini Kakak Dawita asli Makassar Kak? Mungkin bisa dicerita sedikit lah. Oke Kak, jadi betul yang sama Kak Anti, beberapa bulan kemarin itu saya sempat di sini Kak ya. Iya, betul. Kita berbicara soal apa itu PMKRI. Nah, kalau ditanya saya asli Makassar, jawabannya adalah bukan. Iya. Jadi Terus? saya ini kebetulan saja kuliahnya di Makassar. Kalau asli saya ini dari Toraja bagian barat, dan mungkin banyak yang tidak kenal dan tidak tahu di mana itu Simbuang Mapak. Jadi kampung saya salah satu kecamatan yang paling terpencil di Tanah Toraja, khususnya di Tanah Toraja bagian. Berarti kalau dari kota Toraja itu berapa jam untuk sampai ke Simbuang Mapang? Kalau dari Makkale sendiri ke Simbuang Mapak itu, saya kecamatannya kebetulan Kecamatan Mapak ya, Kelurahan Kondo Dewata. Kita bisa menempuh perjalanan naik motor kalau sekarang sekitar 7 jaman. Oh, 7 jam. 7 jam dengan perjalanan yang luar biasa. Nanti mungkin teman-teman bisa searching saja di Google bagaimana kemudian perjalanan dan jalannya Simbuang Mapak itu, karena sangat-sangat memprihatinkan sampai hari ini. Betul. Nah, saya kan sering juga ketemu sama Kakak Dawita ini, sering ngobrol banyak hal yang dibicarakan ya. Dan ternyata Kakak Dawita ini dari sebenarnya desa yang sangat terpencil ya. Sangat terpencil dan memutuskan buat sekolah di Makassar. Di sini kuliah di mana Kakak? Kalau di sini di Makassar, saya kebetulan kuliah di Universitas Bosowa. Oh, Bosowa. Oh, iya. Kemarin juga saya sempat lihat postingannya Kakak Dawita ini baru menyelesaikan gelar Sarjana Teknik. Wah, luar biasa ini Kakak Dawita. Jadi mungkin saya akan banyak berbicara tentang sebenarnya kan itu kalau kita maju di satu organisasi, apalagi ini kita kan dari daerah kan, sama-sama jika daerah yang memang kita ini dari daerah sekali. Tapi kan juga menginspirasi loh. Tidak. Lebih menginspirasi ini Kakak Dawita, nah. Karena dia ini salah satu perempuan yang bisa merebut namanya kursi ketua. Padahal lawannya kemarin yang ku dengar itu laki-laki atau Kakak? Laki-laki. Laki-laki. Nah, bagaimana itu? Kenapa bisa? Mungkin Kak, saya flashback dulu ke belakang sedikit mengenai perjalanan organisasi. Harusnya saya di sini harus berterima kasih dulu kepada kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya karena mereka memberikan saya kepercayaan untuk mengekspresikan diri di luar. Jadi biasakan pengalaman saya Kak ya, dari semester 1 sampai bisa menyelesaikan kuliah di teknik sipil itu adalah biasanya kan kalau anak perempuan pulang di atas jam 10 itu orang tua kan sangat membatasi Kak. Iya. Nah, kebetulan orang tua saya ini meskipun tinggal di desa, di pedalaman, tapi ternyata mindsetnya tidak sepedalaman desa saya. Jadi saya dikasih ruang untuk silakan mengekspresikan diri, tetapi satu pesannya orang tua saya,
Mungkin saya boleh sampaikan di sini. Bisa sekali. Orang tua saya sampaikan adalah silakan berekspresi di luar, tetapi jangan pulang bawa anak. nah sebenarnya almarhum kedua orang tua saya juga itu. Ya apalagi kan kita perempuannya banyak hal yang perlu dijaga, apalagi di Kota Makassar dengan segala pergaulan yang kita sudah tahu. Itu pesan orang tua saya yang akhirnya sampai hari ini saya berterima kasih karena itu akhirnya bisa mungkin. Nah kebetulan Kak berbicara soal bagaimana sih saya bisa jadi ketua PMK. Iya betul. Mungkin pertama adalah memang saya tertarik di dunia organisasi ya pada berarti dari SMA sudah berorganisasi atau sudah. Jadi meskipun SMA saya di kampung enggak apa-apa, kita juga sama-sama. Iya. Di kampung kemarin itu Kak, karena mungkin ya beda lah sama teman-teman di kota. Cuma ada juga OSISnya. Iya. Nah kebetulan di kampung itu saya jadi ketua OSIS ya SMA. Pas jadi ketua OSIS saya sudah tertarik, saya juga masuk pramuka. Sempat ikut Raimunan Nasional. Gabung sama teman-teman yang ada di Makale kotanya gitu. Toraja. Kemudian sampai di Makassar karena memang pada dasarnya saya tertarik dengan dunia organisasi, akhirnya saya mengikuti berbagai kegiatan di salah satunya itu PMKRI dan akhirnya bisa terpilih jadi ketua. Terus itu pada saat jadi ketua PMKRI itu di semester berapa Kakak? Saya ketua PMKRI itu di semester 9. Semester 9. Sudah. Nggak apa-apa lambat. Karena kan sebenarnya lagi-lagi ya saya selalu katakan sama orang-orang bahwa jangan pernah melihat prosesnya orang, yang kita fokus saja ke diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa lama sekali itu kuliah apa kan kita jalan-jalan itu. Betul. Jadi sebenarnya ini Kakak Dawita memang dia aktif berorganisasi dari SMA. Terus di kuliah juga juga saya masuk berbagai UKM. Kemudian Kakak Dawita ini saya penasaran sekali karena kan banyak sekali tuh stigma di luar sana bahwa sebenarnya tidak cocok kalau perempuan ini jadi pemimpin. Nah bagaimana itu tanggapan ya menarik. Stigma seperti itu sebenarnya kalau di zaman sekarang ya kita karena mungkin orang terbawa dari zaman dulu. Iya betul. Patriarki itu di Indonesia dulu sangat luar biasa diterapkan. Tetapi kalau berbicara soal sekarang 2024 hal itu sudah tidak bisa lagi diterapkan karena peran perempuan juga itu sangat berdampak di segala lini kayak baik itu di pemerintahan, di organisasi, di kampus itu perempuan itu juga punya dampak yang sangat penting dan dampaknya juga luar biasa berpengaruh. Jadi untuk stigma itu mungkin di dunia sekarang orang-orang yang punya stigma seperti itu silakan dibuang jauh-jauh. Kita melihat bahwa perempuan-perempuan yang sekarang yang memimpin juga ternyata punya prestasi di bidangnya mereka pimpin. Iya karena tuh setiap saya bertemu sama orang-orang toh selalu kayak mikir begini, apalagi si laki-laki ini ya enggak selalu disebutkan namanya. Dia bilang saya tidak setuju ketika perempuan itu pimpin satu organisasi, satu misalnya kayak di lingkungan kerja dia tidak sepakat terus kupikir kayaknya tidak seperti ini deh, karena kan menurutku perempuan itu bisa juga bersaing. Sangat bisa. Dawita ini bisa jadi ketua PMKRI padahal kemarin lawannya laki-laki kan? Iya, kemarin kebetulan lawan saya laki-laki. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Kakak Dawita buat perempuan di luar sana tentang karena kan banyak sekali perempuan di luar sana itu Kakak yang takut untuk yang kayak sebenarnya ini saya benar Kak dan sebenarnya saya ini bisa Kak, tapi dia takut Nah bagaimana ini tak? Kalau misalnya pengalaman saya sendiri saya bagi sebagai seorang perempuan kemudian bisa di PMKRI itu dimana kita memimpin lebih dari 10 kepala. Pertama mungkin yang saya sampaikan adalah kita harus berani ambil suatu peran.
Jadi peran sekecil apapun. Jadi memang Kak tidak bisa langsung saya jadi ketua misalnya. Iya. Tapi ada tahap-tahap ya Kak yang harus dilalui dan harus betul-betul kita konsisten dengan pilihan yang kita pilih. Betul. Dan karena saya Kak, pilihan saya adalah saya kuliah dan saya berorganisasi. Jadi dua ini betul-betul saya mantapkan. Akhirnya di organisasi bisa dibilang saya juga bisa memberikan memberikan pandangan terhadap bagaimana orang melihat perempuan itu tidak bisa memimpin, tapi dengan hadirnya saya dan perempuan-perempuan yang lain bahwa mindset itu ternyata bisa diubah, bahwa perempuan itu juga bisa. Kemudian orang bilang wah organisasi ini apalagi perempuan bisa menghalangi kuliahnya. Sebenarnya tidak seperti itu Kak. Buktinya kita pun meski selesai 4,5 tahun tidak apa-apa, tapi bisa selesai dengan dua ini berjalan. Iya. Berarti sekarang Kakak Dawita masih fokus di di Pemkri atau sudah mau selesai masa kepengurusannya atau gimana ini Kakak? Kalau sekarang saya baru setengah periode. Setengah periode berarti masih panjang. Jadi kebetulan sekali sebentar besok ya kami dari Cawa Makassar itu akan berangkat ke Merauke. Oh iya, saya lihat itu ada kongres ya. Kongres, betul. Kongres apa itu? Kongres dan MPA se-Indonesia. Se-Indonesia di Merauke. Oh berarti ada lagi ketua baru. Ada ketua baru secara nasional. Oh bukan jika Kakak Dawita lagi maju. Itu tadi saya bilang kayaknya perjalanannya harus dinikmati dulu. Pelan-pelan dulu deh. Pelan-pelan. Tapi ndak apa-apa, bisa. Cuma kalau jalannya ke sana ya kita nikmati saja. betul. Iya, jadi sahabat KM besok itu dari cabang Makassar di Pemkri cabang Makassar itu bakal berangkat ke Merauke untuk kongres Pemkri nasional. Nah ini sering Kak juga itu buka-buka kayak bilang apa ini sebenarnya Pemkri. Dan ternyata teman-teman pergaulanku juga itu anak-anak Pemkri semua. Jadi sebenarnya enggak ada itu batasan bahwa harus Kak bergaul sama sesamaku Tidak toh. Bagaimana Kak menurut itu Kakak? Sesama apa ini Kak maksudnya? Maksudnya bilang dalam artian saya kan Islam. Oh iya Kak, saya paham pertanyaan. Iya. Jadi kalau misalnya itu Kak, sebenarnya kan satu lagi Kak ya, kita nih Indonesia. Iya. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, kemudian keberagamannya kita itu ada. Jadi sangat-sangat disarankan untuk bergaul dan berbaur dengan semua kalangan. Betul sekali. Suku, agama dan lain sebagainya. Dan bahkan teman-teman saya Kak, semuanya lengkap dari semua agama. Serius. Jadi karena di Pemkri kan ada Cipayung Kak. Jadi ada semua agama di situ. Jadi akhirnya kita dipersatukan di situ dan kita bisa membangun komunikasi dengan semua lini kehidupan. Nah saya ini kemarin itu kan selalu kalian ke story-storynya ini Kakak Dawita ya, sahabat KM. Semua lini yang masuki. Pokoknya semua lini. Makanya itu saya bilang Kakak Dawita ini salah satu perempuan yang menurut saya menginspirasi teman-teman di luar sana. Karena kenapa? Kalau kita lihat track recordnya Kakak Dawita ini, dia salah satu perempuan yang kalau misalkan kayak ada pertemuan dengan organisasi lain itu sendirinya perempuan. Sahabat kami harus kita tahu Jadi sebelum ada Kakak Dawita di sini ku share memang siapa ini Kakak Dawita. Jadi harus memang banyak belajar. Menurut saya mungkin ada lagi satu pertanyaanku Kakak. Pertanyaanku ini tentang setelah di Pemkri ini berorganisasi di Pemkri menjadi ketua dan tonggaknya itu sebenarnya itu Pemkri cabang Makassar sih menurut saya. Karena apapun yang bakalan dilakukan itu harus melalui si ibu ketua ini. Itu Kak, apakah ada
apa ya, pembeda setelah kita gabung di organisasi itu? Maksudnya pada saat kita kuliah kan belum pikir gabung lah di organisasi. Nah, apakah ada pembeda itu? Karena kan banyak juga itu perempuan di luar sana itu Kakak takut sekali masuk organisasi. Kalau saya Kak, di sini sebelum kita masuk ya, semua harus ikut organisasi. Semua harus ikut organisasi. Dengar gitu. Kenapa? Karena organisasi itu pertama dia mengubah mindset kita. Iya betul, saya setuju sekali sama itu ini. Sangat mengubah mindset kita. Nah, kemudian apa sih yang nilai plusnya yang masuk organisasi? Nilai plus yang masuk organisasi adalah itu lagi tadi Kak. Mungkin di sini satu yang contoh konkretnya adalah kita bisa membangun relasi dengan pemerintah setempat. Betul sekali ini Kakak Dawita. Kalau bukan organisasi mungkin saya tidak bisa ketemu dengan Kapolda, kita tidak bisa ketemu dengan PJ Gubernur, kita tidak bisa ketemu dengan Presiden malahan. Tapi karena organisasi ini ternyata ruang-ruang itu dibuka luas. Dan dari organisasi itu relasinya sangat-sangat luas untuk bagaimana kita bergaul dan bagaimana kita mengembangkan diri secara informal di luar dari kegiatan kita sebagai mahasiswa kalau berbicara mahasiswa. Karena kalau saya lihat Kak, pengalaman saya sebagai mahasiswa, ruang-ruang di ruang kelas itu sangat-sangat jauh berbeda, sangat-sangat berbeda. Betul. Dan kalau itu diimplementasikan dan berjalan seiringan Kak, saya selalu bilang organisasi dan akademik itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dua-duanya penting dan harus berjalan beriringan. Kita tidak boleh mengabaikan tugas utama kita sebagai mahasiswa, tetapi kita juga harus berorganisasi. Keren sekali ini Kakak Dawita ya, sahabat KM. Jadi sebenarnya satu hal yang bisa saya tangkap sama Kakak Dawita ini adalah kalau kita kuliah jangan juga pernah lupakan kita yang namanya organisasi. Karena betul itu Kakak Dawita, kalau kita di dunia pekerjaan itu, kalau masuk ke dunia pekerjaan itu yang satu hal yang ditanyakan sama HRD itu adalah kau pernah berorganisasi tidak? Nah, ditahu jika Kakak Dawita bilang kenapa itu perusahaan-perusahaan itu membutuhkan hal-hal seperti itu. Mungkin karena di organisasi kita belajar membangun tim. Betul sekali ini Kakak Dawita. Kita belajar bagaimana sebenarnya organisasi itu banyak kepala. Kita harus belajar melihat karakternya orang. Apalagi berbicara seorang pemimpin, kita harus bisa mengetahui orang-orang yang sama dengan kita tuh karakternya seperti apa. Kemudian mengarahkan orang juga itu berbeda-beda. Jadi kita harus tahu. Seperti saya mungkin ya, pengalaman saya di cabang adalah saya punya presidium itu beberapa presidium dan karakternya berbeda-beda. Jadi saya harus bisa tahu kalau misalnya presidium gerak kemasyarakatan saya ini orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, dan dia ternyata berbeda dengan presidium pendidikan misalnya. Jadi cara mengarahkan dan cara berdiskusi dengan mereka juga itu berbeda. Dan saya rasa mungkin karena Kanti yang di dunia kerja mungkin seperti itu juga polanya adalah kenapa nanti mungkin kalau misalnya HRD bertanya organisasi, karena mungkin itunya membangun tim di organisasi itu hal yang dipelajari. Iya Kakak, karena sebenarnya lagi-lagi kalau kita berbicara tentang kalau misalnya kita punya maksudnya kita pernah aktif di organisasi itu terus kita masuk di dunia kerja itu sebenarnya nilai plusnya itu adalah kita bisa manajemen waktu itu yang bisa kita tunjukkan sama si tempatan nanti kerja. Jadi sahabat KM di luar sana, jadi saran saya ya sama Kakak Dawita ini, bahwa lagi-lagi kita sampaikan bahwa ketika kalian masuk di dunia kampus melanjutkan pendidikan itu usahakan namanya berorganisasi harus. Jadi saya selalu bilang begini Kak, kalau di adik-adik saya di cabang juga dan di kampus adalah kita punya dua tugas. Apa itu? Yang pertama adalah tugas kita menyelesaikan akademik sebagai tanggung jawab. Tetapi tugas kedua kita adalah masuk organisasi, mengimbangi kampus dengan organisasi. Iya betul. Karena kan memang itu Kakak tuh rata-rata juga orang di luar sana saya lihat itu Kakak, mereka yang kayak pergi kuliah sudah itu pulang lagi. Kuliah pulang lagi, ndak kayak ini Kakak Dawita kayaknya pergi kuliah, pulangnya itu ndak pulang ke rumah, tapi pulangnya itu ke mana? Pulangnya ke sekret. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama sahabat KM untuk para perempuan-perempuan di luar sana, mungkin ada harapan atau sepatah kata lah. Silakan Kakak.
Mungkin kalau dari saya adalah kita tidak boleh lagi memandang bahwa perempuan itu bisa apa. Jadi sekarang di dunia sekarang itu perempuan bisa segalanya. Betul. Saya mau sampaikan seperti ini bahwa kalau misalnya perempuan berpendidikan, kemudian perempuan punya kepemimpinan, itu sebenarnya nilai plus buat laki-laki nanti kalau dapatkan perempuan. Karena kenapa saya percaya Kak ya, di dunia saya sekarang bergaul adalah perempuan yang cerdas itu nantinya akan melahirkan generasi yang cerdas pula. Jadi luar biasa. Perempuan-perempuan ini harus diberdayakan sehingga generasi yang dilahirkan juga nanti juga itu cerdas-cerdas. Betul sekali. Betul yang disampaikan tadi Kakak Dawita bahwa bagaimanapun kita sebagai perempuan yang walaupun itu memang ada stigma di luar sana bahwa walaupun kok sekolah tinggi-tinggi itu kembalinya ke dapur. Iya betul. Betul sekali itu ya sahabat KM. Tapi lagi-lagi bahwa kita sebagai perempuan itu memang harus juga memikirkan yang namanya pendidikan. Karena kenapa? Ketika kita punya mindset bahwa harus berpendidikan tinggi itu adalah nilai plus buat anak cucu nanti. Bagaimana betul, Kakak? Karena pendidikan utama yang saya lihat kayak Kak di kakak saya yang sudah punya anak. Ternyata pendidikan utama seorang anak itu dibangun dari keluarga. Betul sekali Kakak, betul sekali itu. Jadi memang itu Kakak harus memang pikir mulai dari sekarang setelah kita selesai itu lanjut lagi. Pokoknya lanjut terus lah sampainya kita menikah. Nah, sahabat KM ini sebenarnya saya masih banyak sekali yang mau saya tanyakan sama Kakak Dawita yang mau saya korek-korek ini, tapi waktunya juga sudah pas untuk kita podcast. Mungkin bakalan ada lah part berikutnya kita bahas tentang sebenarnya itu kita sebagai wanita itu harus seperti apa. Kayaknya seperti itu banyak sekali deh kayaknya ini. Nah, sahabat KM, itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan Kakak Dawita Rama selaku Ketua Pemkri Cabang Makassar yang sangat menginspirasi menurut saya karena dia juga sama-sama kayak saya dari daerah. Ya, untuk itu sahabat KM jangan lupa like, komen dan subscribe.